Kisah ini ulama menyebutnya dengan kisah Ashabu As-Sabti, kisah orang yang melanggar di hari Sabtu. Kisah Ashabus Sabti atau orang yang melanggar di hari Sabtu ini terdapat di 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Baqarah yang kita tadi baca, ayat 65 dan juga 66. Kemudian di surah An-Nisa ayat ke-47, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat mereka seperti kami melaknat ashabas sabti, orang yang melanggar di hari Sabtu. Dan yang paling lengkap kisah Ashabus Sabti ini ada pada surah Al-A'raf. Itu yang paling lengkap, pada nomor ayat ke-163. Jadi ibu bisa buka pada surah Al-A'raf ayat 163. Taib, karena kisah ini yang paling lengkap ada pada surah Al-A'raf pada ayat 164 dan seterusnya. Saya akan bacakan dulu surah Al-A'rafnya biar nyambung dengan Al-Baqarahnya ayat 65-nya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 164 yang bawa mushaf bisa dilihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim khitanuhum yawma sabtiin syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena ini konteksnya kan Rasul mengingatkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah tentang perbuatan nenek moyang mereka, orang-orang Bani Israel itu. Wahai Muhammad, tanya coba sama orang-orang Yahudi itu. Dan ini menunjukkan kenabian. Nabi itu tidak pernah menyaksikan peristiwa ini. Hidupnya saja beda zaman dia dengan zaman Nabi Musa. Tapi kenapa Rasul tahu kisah ini? Ingin membuktikan bahwa dia memang seorang Nabi, diwahyukan kepada dia tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Makanya Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, was'alhum, tanya kepada mereka orang-orang Yahudi Madinah itu, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang sebuah negeri yang terletak di dekat lautan. Memang ulama tidak menyebutkan negeri apa di sini karena masalahnya Quran tidak menyebutkan daerahnya dan pada zaman siapa. Tetapi para ulama sejarah berusaha menggali daerah yang dimaksud pada ayat ini tentang kisah Ashabus Sabti ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa daerah ini adalah Madian, nama tempatnya Madian. Tetapi ada juga yang mengatakan daerah itu namanya Ailah. Ailah, bukan merek mobil ya, Ailah. Satu daerah namanya Ailah, di mana Ailah ini terletak di tepian sungai Bahrul Qazam, di mana peristiwa ini terjadi katanya ahli sejarah di zaman Nabi Daud. Jadi peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ada sekelompok orang yang mereka tinggal di pinggir lautan antara Mesir dan Hatin, antara daerah Mesir dan daerah Hatin. Negeri itu disebut Ailah. Disitulah letak peristiwa Ashabus Sabti. Zamannya di zaman Nabi Daud,
dan daerahnya antara Mesir dan Hatin. Di situ ada daerah disebut Ailah. Disitulah peristiwa Ashabus Sabti. Lah, orang-orang Yahudi Ashabus Sabti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada mereka hari Jumat sebagai hari ulang tahun mereka, maksudnya hari sakral mereka, tidak boleh kerja, tidak boleh perang, mereka harus ibadah terus. Tapi mereka tidak mau. Justru mereka kemudian tetap memilih hari Sabtu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Allah pilihkan hari terbaik, tapi mereka justru malah melanggar dan meminta hari Sabtu. Makanya banyak ujian di hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita mengkisahkan tentang kisah Yusha ibn Nun, salah seorang nabi penerus Musa alaihi salatu wassalam yang membebaskan Bani Israel sehingga bisa masuk ke Baitul Maqdis, saat perang melawan orang-orang Kan'aniyun itu, kan itu matahari sudah tenggelam, hampir tenggelam di sore hari Jumat dan masuk hari Sabtu. Maka Yusha ibn Nun tahu bahwa orang-orang Yahudi itu, khususnya Bani Israel, kan mereka menghormati hari Sabtu masalahnya. Makanya Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah agar matahari itu jangan sampai tenggelam dulu sampai perang dimenangkan. Maka Yusha kemudian memandang matahari dan mengatakan, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Oh, diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Maka matahari tiba-tiba diam dan tidak tenggelam sampai betul-betul perang dimenangkan baru tenggelam. Dari sini menunjukkan bahwa akhirnya bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu itu hari sakral mereka. Kita kembali kepada ayat surah Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryati allati hadiratal bahri. Tanyakan wahai Muhammad kepada orang Yahudi tentang Bani Israel yang terletak di dekat laut itu. Idh ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar aturan-aturan di hari Sabtu. Aturan apa yang mereka langgar? Mereka melanggar tidak boleh cari ikan, mereka cari ikan. Kemudian Allah mengatakan id ta'tihim khitanuhum yauma sabtihim, ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, mereka terapung-apung di permukaan air. Surra'an. Surra'an itu artinya ikannya loncat-loncat, nampak terapung-apung di atas lautan itu. Dan itu di hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Masalahnya apabila sudah terbenam matahari dan masuk ke hari Ahad, hilang pula ikan itu. Ikan itu sudah tidak nampak lagi. Makanya Allah mengatakan wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu ikan itu tidak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami menguji mereka karena disebabkan mereka berlaku fasik. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya begini. Ketika Ashabus Sabti ini mereka tinggal di tepian lautan, sehingga mereka untuk mencari atau mengais ma'isyah itu rata-rata nelayan. Jadi hidup mereka itu dari penangkapan ikan sebagai nelayan. Lah ketika mereka itu hidupnya ditanggalkan kepada perikanan sebagai nelayan, sehingga mereka tidak bisa mencari ma'isyah yang lain kecuali itu. Ya memang di masyarakat kan memang ada orang yang tidak bisa bekerja kecuali itu saja. Bekerja yang lain tidak bisa dia. Jadi orang-orang yang di tepian lautan itu mereka tidak bekerja kecuali sebagai nelayan semuanya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memilihkan kepada mereka hari Jumat untuk hari istirahat mereka, silakan kalian bekerja, tapi hari Jumat jangan. Tiba-tiba mereka tidak mau dengan hari Jumat, mereka milih hari Sabtu. Akhirnya Allah pilihkan betul hari Sabtu.
Lah dengan Allah pilihkan hari Sabtu, akhirnya diujilah mereka ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an ini. Karena mereka sudah kesulitan mencari ikan, mereka juga sudah keliling-keliling lautan itu, selalu penangkapan ikan mereka itu tidak banyak, hanya cukup-cukup gitu saja. Akhirnya kemudian berkumpullah orang-orang fasik di antara mereka, orang-orang jahat di antara mereka. Karena namanya sebuah kampung itu kan di situ pasti ada orang baiknya, pasti ada orang jahatnya, pasti ada orang tengah-tengahnya. Mestilah di setiap zaman itu seperti itu. Lah orang-orang fasik ini, orang-orang fasik Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di tepian lautan, mulailah berpikir, bagaimana kalau seandainya kita cari ikan di hari Sabtu, tapi jangan langsung di hari Sabtu. Mereka hendak membuat khilah, hendak membuat tipu daya. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la tarkabu ma irtakabatil yahud fastahillu maharimallah bi adna khiyal. Apa kata Nabi SAW? Janganlah kalian melakukan perbuatan seperti yang orang-orang Yahudi lakukan, karena mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan biadna khiyal, dengan seburuk-buruknya tipu daya. Mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar. Bagaimana caranya menipu Allah? Karena Bani Israel itu sudah terikat perjanjian masalahnya. Perjanjian sejak zaman Nabi Musa. Kalau mereka sampai melanggar perjanjian itu, maka mereka akan diazab. Mereka tahu itu. Ya. Tapi orang-orang fasik ini enggak peduli dengan perjanjian mereka itu. Akhirnya mereka pun memasang jala, jaring-jaring, benang-benang gitu ya. Itu di hari Jumat. Di sore hari Jumat mereka memasang jaring-jaring. Lah ketika kemudian tenggelam hari Jumat itu matahari, otomatis masuk hari Sabtu. Jadi mereka sudah membuat jalan-jalan ikan itu. Jadi hari Jumat itu mereka tahu ikannya arahnya kemana. Karena setiap hari kan mereka mengawasi ikan-ikan itu. Karena terapung-apung ikan itu, loncat-loncat gitu ya, seolah-olah memanggil kemari gitu ya. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya setelah mereka buat jalan ikan itu, kemudian mereka membuat perangkap, tapi mereka pasang perangkap itu di hari Jumat, sehingga ketika masuk hari Sabtu ikan itu masuk perangkap. Kemudian mereka karena masih ada kekhawatiran dengan orang-orang nggak boleh ambil ikan dari Sabtu, makanya mereka mengambil perangkapnya itu dari Ahad. Jadi masangnya di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu ngambilnya di hari Ahad. Nah, kan saya nggak ngambil ikan dari Sabtu kan gitu ya. Khilahnya seperti itu, hendak menipu Allah dan Rasulnya, padahal sudah jelas-jelas mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian setelah mereka berhari-hari, berbulan-bulan seperti itu, kok tidak ada azab gitu, kok biasa-biasa saja, nggak ada masalah ya. Ngapain pula kemudian kita harus menanam perangkap di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu ngambilnya di hari Ahad? Toh juga ikannya ikan hari Sabtu. Kalau memang akan ada azab, mestinya sudah ada tanpa azab itu. Tapi kok nggak ada apa-apa, ya biasa-biasa saja. Mulailah kemudian mereka terjebak dengan makar Allah. Istidraj, dibiarkan dulu kan. Istidraj itu kan dibiarkan dulu namanya. Ketika mereka merasa aman, akhirnya betul-betul mereka mencari ikan di hari Sabtu. Betul-betul mereka mencari ikan di hari Sabtu. Lah disinilah terjadi manusia menjadi 3 kelompok. Ketika betul-betul mereka mencari ikan dari Sabtu, terpecah manusia menjadi 3 kelompok. Dari mana kita tahu? Dari ayat setelahnya.
Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-165-nya, wa idh qalat ta'ifatun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau akan diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Maka mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan, maksudnya terlepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Perhatikan di sini, manusia itu pertama orang jahatnya. Siapa orang jahatnya? Para pelaku pelanggar hari Sabtu. Itu orang-orang fasiknya. Itu udah jelas lah, tidak usah dibahas. Ya. Kemudian orang yang kedua, orang yang keras kepada para pelanggar hari Sabtu. Tidak boleh kalian mengambil ikan dari Sabtu, nanti azab Allah turun. Ini orang keras nih, mengingkari kemungkaran. Orang yang ketiga ini, memang mereka tidak mengambil ikan dari Sabtu, tapi masalahnya mereka juga tidak melarang orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi mereka itu tidak melanggar hari Sabtu, tetapi tidak melarang orang yang melanggar di hari Sabtu. Masalahnya mereka pula kemudian menyalahkan orang yang melarang tidak boleh melanggar di hari Sabtu. Apa kata-kata mereka? Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian sibuk menasihati mereka? Gitu. Enggak usah dinasihati mereka, biarkan saja. Mereka itu kaum yang akan diazab. Kau sibuk kalian melarang-melarang mereka, kata. Biarkan saja. Ya. Mereka itu kaum yang diazab, kaum yang akan dihancurkan, biarkan saja, tidak usah dilarang. Nah, berarti di sini kaum yang ketiga ini, mereka orang baik sebenarnya, tapi kebaikannya hanya untuk diri sendiri saja. Ya, kan manusia itu ada yang soleh, ada yang muslih. Soleh, muslih, artinya orang baik untuk diri sendiri dan mengajak orang untuk sama-sama baik seperti dirinya. Itu disebut muslih namanya, soleh dan memperbaiki orang. Tapi ada yang soleh tapi tidak muslih. Dia hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Nah, ini kaum yang ketiga nih. Mereka memang tidak melakukan pelanggaran dari Sabtu, tapi masalahnya tidak melarang juga, gitu ya. Bahkan menyalahkan orang yang melarang. Sudahlah, biarkan mereka kaum yang diazab, kok kalian bising kali, gitu bahasanya. Ya. Lah di masyarakat itu manusia pasti terbagi menjadi 3 kelompok. Pasti. Ibu hidup di perumahan itu pasti ada 3 kelompok ini. Ada orang pelaku maksiat, ada orang yang jengkel dengan maksiat, ada orang yang bising, sudah biarkan aja, biarkan. Nah, itu kayaknya ibu-ibu yang ketiga. Sudah biarkan saja, biarkan. Ngapain, gak enak katanya. Gak enak, perasaan gitu ya. Nah, ini orang yang ketiga yang banyak ini biasanya. Lah gara-gara orang yang betul-betul nyarikan dari Sabtu, terpecahlah manusia jadi 3 orang, 3 kelompok ini. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukkiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su wa akhadna alladziina zalamu bi adzabin ba'sin bima kanu yafsukun. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang, orang yang berbuat jahat di hari Sabtu, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi ketika orang-orang saleh ini berusaha untuk melarang orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu, malah kemudian dilarang-larang orang yang tidak mencari ikan tetapi tidak mengingkari ini, akhirnya bersikap, gak bisa ini.
Kalau kalian tidak bisa diperingatkan, ada lagi kelompok menyalahkan kami memperingatkan, kita pisah saja. Akhirnya kemudian mereka pun berpisah. Ini orang-orang baik, dia langsung menyingkir dari tempat itu, kemudian mencari daerah lain. Kemudian karena mereka takut ditimpa azab, dibuatlah benteng pemisah antara mereka dengan orang-orang yang melanggar di hari Sabtu dan orang yang membiarkan orang yang melanggar di hari Sabtu. Jadi dua kelompok jadinya ya, dipagar langsung di dinding itu, nggak mau ketemu. Kamu hidup di sana, aku hidup di sini saja. Biar aku lautannya sebelah sini, kau lautannya sebelah sana. Kita dinding saja di sini. Betul-betul orang-orang yang ingkar kemungkaran ini takut akan azab Allah, karena bagaimanapun Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah, takutlah akan azab kalau menimpa itu bukan hanya orang zalim saja, tetapi orang baik pun biasanya terkena imbasnya. Maka biar tidak terkena imbas dari perbuatan orang zalim, jauhi, gitu ya. Jauhi mereka. Atau minimalnya nasihati mereka. Kalau tidak bisa nasihati, jauh. Jangan kemudian kumpul bersama mereka tapi membiarkan mereka, gitu. Seperti orang ketiga ini. Akhirnya dibenteng, betul-betul dibenteng. Ini orang-orang fasik ini merasa ada pembelaan masalahnya kan. Dari orang ketiga ini, ya mereka biasa saja dapat ikan, kemudian hura-hura, senang, banyak tangkapan, banyak hasil, kaya dengan ikannya, dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya, tiba-tiba hari Sabtu itu biasanya di sore hari mereka itu ramai, selalu ramai gitu ya, hasil tangkapan mereka, mereka tertawa-tawa, mereka senang-senang. Tiba-tiba senyap, nggak ada orang, nggak ada suara manusia yang berteriak-teriak, nggak ada suara manusia yang jual belikan, nggak ada suara manusia sama sekali, senyap-senyap, nggak ada orang. Akhirnya kemudian orang-orang baik ini heran gitu. Biasanya mereka mendengar kebisingan-kebisingan orang itu, karena kan nggak nampak di balik tembok, karena mereka sudah mendinding diri masalahnya, nggak mau melihat mereka itu. Akhirnya kok nggak ada manusia yang berteriak-teriak, yang hura-hura, yang jual beli, nggak ada sama sekali. Penasaranlah. Akhirnya kemudian salah seorang mereka diutus untuk naik ke atas pagar. Coba lihat, kok sepi, biasa ramai, ada apa? Gitu ya. Maka naiklah salah seorang di antara mereka ke atas pagar itu. Rupanya pas dilihat memang nggak ada orang, satu pun tak ada orang. Bingung dia. Dia lihat ke barat tak ada orang, ke timur tak ada orang, ke selatan, ke utara tidak ada orang sama sekali, satu pun tak ada. Akhirnya dia turun lagi, kemudian melaporkan kepada teman-teman yang solehnya, tidak ada manusia. Akhirnya dari situlah mereka sepakat untuk membuka pagar, karena mereka kan selama ini tidak takut membuka pagar karena takut terkena azab masalahnya. Cuman karena besarnya penasaran mereka, ada masalah apa ini kok nggak ada orang gitu ya, kok nggak ada teriak-teriak. Terpaksalah dengan kesepakatan mereka membuka gerbang. Ketika dibuka gerbang itu memang nggak ada orang sama sekali, tapi mereka melihat pemandangan yang aneh. Banyak kerak-kerak di mana-mana sedang menempel di dinding-dinding tembok pemisah itu, dan juga babi-babi yang berserak di mana-mana. Kera-kera ini mengenali orang-orang soleh itu, tapi orang-orang soleh itu tidak mengenali mereka, dan mereka tidak bisa bicara karena sudah jadi kera, sudah jadi babi, tidak bisa bicara. Hanya melihat dari wajah-wajah mereka murung sedih dan mengeluarkan air mata sambil mereka tunduk di benteng-benteng pemisah itu. Akhirnya kemudian setelah 3 hari, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Allah binasakan. Jadi usia mereka hanya 3 hari saja, kemudian Allah binasakan. Dari sini Allah mengatakan, falamma atau an amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang dihinakan. Inilah sebagai penguat daripada surah Al-Baqarah 65 dan 66.
walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kalian telah mengetahui wahai orang-orang Yahudi kisah orang-orang yang melanggar di antara kalian pada nenek-nenek moyang kalian di hari Sabtu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, jadilah kalian kera yang dihinakan. Dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dikutuk menjadi dua binatang. Pertama kera dan yang kedua babi. Yang muda-mudanya dikutuk jadi kera, yang tua-tuanya dikutuk jadi babi. Jadi ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Naudzubillah. Nah, ini yang terjadi kepada para pelanggar di hari Sabtu. Makanya kemudian Allah mengatakan wa ja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Makanya kisah ini akan jadi pelajaran besar, baik pada masa kejadian itu terjadi yang masih hidup dan menyaksikan, ataupun pada masa yang akan datang seperti kita ini. Dan ini sebuah pelajaran bagi orang-orang bertakwa, bahwa banyak pelajaran dari kisah Ashabus Sabti ini. Nah, kita akan bahas apa pelajaran yang kita petik dari kisah Ashabus Sabti ini. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang bisa kita petik dari kisah Ashabus Sabti ini? Pertama, bahwa sebuah kisah dalam Al-Quran tentu bukan semata-mata didongengkan. Karena ada orang yang kadang-kadang suka dengan cerita-cerita, tetapi hanya suka dengan ceritanya saja, ya, suka dengan ceritanya, tetapi tidak mengambil ibrah pelajaran. Habis dengar cerita ya habis gitu saja. Oh enak ceritanya ya, mantap gitu saja, tetapi tidak ada pengaruhnya. Padahal Allah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Jelas dalam kisah ini kami jadikan pelajaran pada zamannya, kami jadikan pelajaran pada zaman berikutnya, dan kami jadikan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kisah ini harus ada pengaruh, bukan hanya dengar kisah ceritanya saja sedap enak gitu. Ya namanya kisah Quran kan sebaik-baik kisah, tetapi sayang anak-anak muda di zaman sekarang terkadang mereka tidak paham dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Lebih banyak mengetahui kisah-kisah dari film-film Hollywood ya, atau Bollywood atau Woodwood gitu ya. Intinya bahwa kisah Quran itu kisah terbaik karena banyak ibrah dan pelajaran. Yang kedua, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabari dalam tafsirnya dengan sanad sampai kepada Ikrimah, ya. Jadi suatu ketika Ikrimah mengatakan, dakhaltu ala Ibni Abbas, aku masuk ke rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal mushafu fi hijrihi wa huwa yabki, sementara dia sedang duduk, Quran berada di pangkuannya dan dia menangis. Jadi Abdullah bin Abbas sedang duduk, Quran ada di pangkuannya, sambil menangis Abdullah bin Abbas itu. Jadi Ikrimah mengatakan, kagetlah masuk lihat Abdullah bin Abbas duduk kemudian sedang pegang mushaf dan menangis, sehingga Ikrimah mengatakan, wa mayubkik, apa yang membuat anda menangis ya Ibn Abbas, wahai anak Abbas? Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, haula'il waraqat, yang membuat aku menangis ini loh lembaran-lembaran dalam ayat Al-Quran ini, lembaran-lembaran dalam ayat Al-Quran ini. Kemudian Ikrimah mendekati Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas mengisyaratkan lembaran-lembaran itu maksudnya surah Al-A'raf, dan di situ ada kisah Ashabus Sabti yang tadi kita baca. Ya, yang tadi kita baca, apa kata Abdullah bin Abbas? La asma'u firqata thalithata dzukirat nakhafu an nakuna mithlahum nara falanunkir, katanya. Sungguh aku takut kepada kelompok yang ketiga.
yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ini. Mereka melihat kemungkaran tapi tidak kemudian mengingkarinya. Aku takut, aku pun melihat kemungkaran dan aku pun tidak bisa mengingkarinya. Nah, gitu ya. Dari sini ada faedah apa? Pentingnya ingkar kemungkaran. Jangan sampai kemudian kita diam dari maksiat. Karena Rasul yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kau lihat kemungkaran, cegah dengan tangan kekuasaan. Tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ahammiyatul i'tinah wat tadabbur fi qisas Bani Israil wa kaifa halat bihal uqubatu min rabbihim. Limadha? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna hadhihi al-ummah satattabi'u sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Bahwa dalam kisah ini harus ada perhatian khusus tentang kisah-kisah Bani Israel. Bagaimana azab itu selalu mengintai mereka. Azab itu selalu mengintai Bani Israel. Kenapa? Karena mereka umat yang mudah melanggar. Karena mereka umat yang mudah melanggar kepada nabi-nabinya. Lah kenapa kita harus perhatian dengan kisah-kisah terutama azab yang ditimpakan kepada Bani Israel? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa umat ini, umat Islam itu kelak akan mengikuti tata cara sebelum Islam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun kalau mereka masuk ke lubang biawak padang pasir sekalipun kita ikut di belakangnya. Lah dikhawatirkan kalau seandainya umat ini mengikuti tata cara umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, kan dua-duanya Bani Israel, Yahudi Bani Israel, Nasrani juga Bani Israel. Ya. Dikhawatirkan ketika kita mengikuti tata cara mereka itu, Allah akan azab seperti Allah azab mereka. Makanya ulama ketika membahas mungkinkah maskhu, manusia dirubah jadi binatang, itu terjadi kepada umat Rasul ataukah hanya terjadi pada umat Bani Israel saja? Ini pertanyaannya. Apakah kemudian umat ini akan dirubah seperti halnya Bani Israil dirubah menjadi kera gitu? Mungkin nggak terjadi? Kata para ulama, mungkin. Bisa terulang. Tetapi bukan dalam bentuk satu daerah keseluruhan seperti ini kan satu kampung dirubah. Tetapi mungkin terjadi pada individu-individu. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti itu. Karena ada hadis Nabi SAW bahwa umat ini akan terjadi maskhun wa khasfun wa qadfun. Maskhun artinya dirubahnya manusia dari bentuk manusia ke bentuk lain. Khasfun kalau ke langit artinya gerhana, kalau ke bumi artinya gempa. Qadfun hujan batu, seperti gunung meletus kan hujan batu tuh, ya kan? Dan yang ingin saya jelaskan kalimat khasfun, dirubahnya manusia menjadi binatang atau jadi watak binatang, ini terjadi. Sampai-sampai ada seorang ulama berkisah, tentang kisah seorang Rafidhah, seorang Syiah Rafidhah, pencela sahabat Nabi SAW. Jadi mereka selalu mencela sahabat, mengingkari takdir, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saat wafatnya orang Rafidhah ini, saat wafatnya, kemudian dia pun biasalah orang wafat itu biasanya kan ditutup dengan kain gitu ya, supaya tidak nampak gitu. Ketika ada salah seorang kemudian hendak menyingkap kainnya, tiba-tiba kemudian wajahnya sudah menjadi wajah babi. Sampai ada ulama bercerita seperti itu. Kemudian juga peristiwa yang lain, peristiwa di zaman Ibnu Hazm, seorang ulama mazhab Zahiri, ketika mengkisahkan soal orang yang kibar sombong kepada sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan
jangan kalian angkat kepala kalian sebelum kepala imam, atau Allah ganti kepala kalian dan kepala keledai. Datang orang ini, kata Ibnu Hazm, sok-sokan, alah tidak mungkin, mana orang hanya mendahulukan gerakan dari imam kok langsung kepala jadi keledai, katanya. Sombong dia, dipraktekkan sama dia. Akhirnya ketika sholat, imam belum bangkit dari ruku, dia sudah bangkit dari ruku. Karena sombong tadi, ingin ngetes sabda Nabi betul tak gitu kan? Ini kan kurang ajar nih, ngetes ya. Akhirnya kemudian ketika dia dongak dari rukunya, betul-betul kepalanya jadi keledai. Tapi badannya manusia gitu ya. Itu terjadi di zaman Imam Ibnu Hazm dan diceritakan oleh Ibnu Hazm. Ya. Jadi artinya mungkin di zaman sekarang juga terjadi maskhun. Maskhun itu artinya dirobahnya manusia dari bentuk manusia ke bentuk binatang gitu ya. Tetapi sekali lagi bukan dalam bentuk rame-rame seperti Bani Israil satu kampung dikutuk semanda. Bisa dalam bentuk fardiyah, individu-individu mungkin bisa terjadi. Ya, tetapi juga jangan kemudian termakan berita hoax. Kan banyak tuh di internet, di YouTube kan, ada orang yang dirubah jadi apa gitu kan. Kan itu kadang-kadang hoax juga ya, nggak usah dipercaya, karena Nabi SAW memberikan alasan tentang masalah ini, penyebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan itu. Karena ada hadis Nabi SAW, alasannya adalah apabila sudah tersebarnya Qainat itu para biduan wanita. Kalau para penyanyi itu sudah lebih mendominasi dibandingkan orang-orang yang ngaji, dan orang lebih suka penyanyi dibandingkan para ulama. Kemudian yang kedua, wal ma'azib, dan tersebarnya alat-alat musik. Kemudian wasyuribatil khumur, dan juga manusia sudah gemar minum khamar. Disitulah terjadi maskhun. Ya, dalam riwayat ketika manusia sudah menolak takdir. Kan banyak orang-orang yang nolak takdir di zaman sekarang itu. Jadi ini 4 perkara yang menjadikan maskhun itu ada kan. Pertama, ketika banyaknya para biduan, itu pula dijadikan selebritis dan gandrungan umat. Yang kedua, menyebarnya alat-alat musik. Yang ketiga, orang banyak minum khamar. Dan yang keempat, ketika orang mulai mengingkari takdir Allah. Disitulah terjadi maskhun wa khasfun wa qadfun ya. Maskhun dirobahnya manusia jadi binatang, kemudian qadfun dihujaninya manusia dengan hujan batu, kemudian khasfun artinya gempa, kalau ke langit artinya gerhana. Dan ini sudah terjadi semua, artinya terjadi. Tetapi walaupun demikian, apakah kerak-kerak yang ada di zaman sekarang, seperti kalau ibu datang ke jembatan terakhir gitu ya, jembatan terakhir di mana itu, di Pulau Vietnam kan, dekat karantina COVID-19 itu kan banyak kerak tuh ya. Kadang-kadang itu ngadang di jalan kayak polisi mau nilang ya kan. Kalau pakai mobil masih enak, pakai motor itu ngeri itu ya. Nggak tahu kok bisa ke jalan-jalan itu ya. Jangan jauh-jauh lah di Bukit Senyum itu. Itu kan banyak dulu keraya. Kalau parkir mobil di situ, kalau spion tidak ditutup, dicongkel sama dia, dicopot spion mobil tuh di Bukit Senyum itu, nanti dibawa ke atas. Tidak tahu pengepulnya siapa. Kayaknya ada pengepulnya mungkin ya. Kok bisa dia nyopot spion mobil itu loh? Rame-rame pula di Bukit Senyum itu. Kayaknya sudah ada itu bosnya. Tapi yang jelas bahwa apakah kera-kera yang ada menyebar di kebun binatang, di kebun-kebun, di hutan-hutan itu maksudnya adalah keturunan kera-kera Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal? Apakah bukan? Itu pertanyaannya. Maka ulama mengatakan tidak, bukan. Kera-kera sekarang bukan turunan Bani Israel. Kenapa? Karena kera-kera di zaman Bani Israel yang dikutuk jadi kera itu usianya hanya 3 hari saja, sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mereka hanya hidup 3 hari kemudian Allah binasakan semuanya. Jadi nggak ada kaitan keraknya Bani Israel dengan keraknya zaman sekarang. Apalagi mengacu kepada teori Darwin lagi ya, bahwa asal usul manusia itu dari kera, dari ketek katanya.
Subhanallah ya. Biarkan saja Darwin saja yang dari kera, kita dari Adam alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa orang-orang yang dikutuk jadi kera ya sudah hidup di zamannya saja, habis itu dibinasakan. Kalau kera-kera itu ya binatang yang Allah ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Tidak ada. Walaupun ciptanya itu dianggap jelek manusia, tetapi tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Semua ada hikmah di dalam penciptaannya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, fa idza alimna anna fil ummati man yattabi sananal yahudi wan nasara lazima an nahdhara min kulli munkarin dzammahu Allah wa 'abahu ala bani Israil. Apabila kita tahu bahwa umat ini disabdakan Rasul pasti nanti di akhir zaman akan mengikuti tata cara Yahudi ataupun Nasrani, maka sudah selayaknya kita hati-hati dari setiap kemungkaran yang Allah cela ataupun kemungkaran yang pernah Allah cela Bani Israel. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kemungkaran seperti yang dilakukan Bani Israel. Kita ini sudah tidak mencegah kemungkaran, kita pula pelaku kemungkarannya, kan? Terlalu gitu ya. Kemudian juga di antara faedahnya anna uqubatallah ala bani Israil ta'ti jazaan wifaqah wal adzab yakunu min jinsil amal. Fal yahud harramallahu alaihim as-sayda yaumas sabti fatahayalu wa wada'u syabak yaumas sabti wastakhraju as-sayda yaumal ahad fafa'aluhum fi dhahir halal lakinnahu fil haqiqati haram. Fal ibratu fil waqti alladhi hasala fihi as-sayd lidha ja'atil uqubatu min jinsi hadha at-tahayyul fa aqabahumullahu annahum fi dhahir ashbahal hayawanat bil ins wa fil batin laysu min jinsil ins. Lihat, ini bagus sekali faedahnya. Faedah yang selanjutnya adalah bahwa hukuman Allah, ukubah itu hukuman Allah kepada Bani Israel itu jazaan wifaqah, memang balasannya sudah tepat seperti itu. Dikutuk jadi kera itu tepat. Kenapa tidak dikutuk jadi unta? Ya kan? Kenapa tidak jadi kambing atau jadi ayam kalkun gitu ya? Kenapa kok jadi kera? Itu sudah tepat itu. Memang jadi kera itu tepat sekali. Kenapa? Karena balasan itu disesuaikan dengan amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Orang Yahudi ini, mereka Allah haramkan tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Itu jelas. Tiba-tiba mereka berlaku hilah. Mereka hendak menipu Allah. Mereka pun kemudian memasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu, kemudian dikeluarkan di hari Ahad. Itu kan hilah namanya, ya kan? Dan mereka melakukan secara zahir halal karena mereka bisa berkilah, aku kan tidak ngambil ikan dari Sabtu, ya kan? Secara zahir nampak halal gitu ya, zahirnya halal, tetapi batinnya haram. Kenapa? Karena ikan yang mereka tangkap itu ikan hari Sabtu, walaupun mereka mengangkatnya dari Ahad kan? Kan ketika mengangkat dari Ahad kan kesannya dia tidak mengambil ikan dari Sabtu, zahirnya halal, tapi batinnya itu haram. Kenapa? Karena ikan yang terjerat di jaring itu ikannya hari Sabtu. Gitu maksudnya ya. Makanya di sini kata para ulama, lidza ja'atil uquba min jinsi hadat tahayyul. Oleh karena itulah maka hukumannya seperti yang mereka lakukan ketika mereka melakukan hilah tipu daya. Dari situlah Allah hukum mereka secara zahir. Mereka menyerupai binatang dengan manusia, tapi secara batin mereka bukan dari jenis manusia. Kan dari seluruh binatang yang mirip dengan manusia itu kan kera kan? Dibandingkan kucing lah, jauh lah kucing kan. Paling mirip itu ya kera di mana-mana. Mau kera dengan jenisnya, king kongnya apa gitu ya, babonnya dan yang lainnya. Pokoknya jadi sejenis itulah. Itu paling mirip dengan manusia. Nampaknya manusia padahal bukan, nampaknya halal padahal haram gitu maksudnya ya. Makanya sudah tepat dikutuk jadi kera itu, karena mereka melakukan hilah itu, nampak halal tapi haram, makanya nampak manusia tapi kera gitu ya.
gitu. Jadi memang tepat kutukan dikutuk jadi kera itu sesuai dengan perbuatannya gitu. Kemudian juga di antara hikmahnya kata para ulama, anna tahayyul ala tahlilil haram liddi'ai hillihi ba'da dzalika asyad hurmatan min mujarradi fi'lil haram. Ingat ini kaidah ini, bahwa orang membuat makar menjadikan yang haram itu seolah-olah halal, itu lebih besar dosanya dibandingkan langsung melakukan yang haram. Ya, jelas-jelas ini haram tetapi dibungkus jadi halal, ini lebih berat dosanya nih dibandingkan betul-betul seseorang itu memang melakukan yang haram gitu ya. Ngapain dibungkus-bungkus pula? Oh sudah jelas haram dibungkus pula gitu. Kenapa? Karena dua dosanya. Pertama dosa perbuatannya haram, yang kedua menipu masalahnya. Menipu seolah-olah halal padahal haram. Jadi dosanya double, makanya asyad dosanya lebih besar dibandingkan orang yang langsung melakukan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada kaidah dari kisah ini, man ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Maka barang siapa yang tergesa-gesa melakukan hal-hal sebelum pada waktunya, maka dia akan diiqab, diharamkan selamanya. Makanya khilah itu tidak dibolehkan dalam Islam. Seorang istri sudah ditalak 3 sama suaminya, harusnya seorang istri yang ditalak 3 itu kan nikah lagi dengan laki-laki lain sampai diceraikan. Baru kalau sudah bosan dengan suami kedua, diceraikan oleh suami kedua, boleh dia kembali ke suami yang pertama. Karena talak itu 2 kali yang boleh rujuk, ketiga kali tak boleh rujuk. Tapi ada orang yang masih cinta dengan istrinya, buat hilah dia sewa orang, kamu nikah dengan istri saya tapi semalam saja. Setelah pernikahan besok kau ceraikan lagi istriku, saya bayar kau. Berapa maunya? 100 juta, 200 juta, pokoknya yang nanggung walimah saya semuanya. Deal. Akhirnya buatlah pernikahan tipu-tipu kan gitu. Setelah menikah besoknya diceraikan, biar kembali ke suami yang pertama. Hilahin namanya, nggak sah. Ketika dia melakukan seperti itu, justru si suami tidak boleh menikahi wanita itu sampai kiamat. Nggak boleh. Ya, justru dengan melakukan seperti itu malah lebih parah hukumnya tuh. Kalau dia buat nikah tipu-tipu, kemudian betul-betul dilakukan, maka justru wanita itu diharamkan sampai kiamat. Sudah tidak ada lagi rujuk, walaupun dia nikah lagi dengan cara tobat dan sah, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya, makanya diadab, diharamkan selamanya. Seorang anak ingin cepat-cepat dapat warisan, selepas sholat doanya, ya Allah kapan bapak meninggal, kapan bapak meninggal. Dan ada ya anak-anak itu, kapan bapak tahu bapaknya punya gula, harus dikasih makan malam saya. Kasih makan malam, kasih kopi gula biar cepat mati kan itu ya. Kalau niatnya itu bunuh pelan-pelan tuh biar cepat mati supaya dapat harta warisan, berarti apa? Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Maka dia diharamkan selamanya, justru harusnya dapat warisan. Kalau mati orang tua malah nggak dapat warisan. Ya. Jadi di sini jangan menipu Allah, jangan menipu Allah, karena Allah itu tidak bisa ditipu. Kalau kita menipu Allah, Allah mampu menipu lebih dahsyat dibandingkan tipuan kita. Karena Allah itu khairul makirin, sebaik-baik penipu. Yang menipu itu maksudnya membuat makar. Allah itu lebih hebat makarnya dibandingkan kita. Siapa kita dengan Allah Azza wa Jalla? Allah itu khairul makirin. Ya. Taib. Kemudian di antara faedahnya juga di sini, fahadhil fi'atu wa min fawaidil qissah ini anna fi kulli munkarin yadhhar wa yujad man yunkir. Tadhhar ta'ifatus salisatu musabbatatun tuhawwinu man min sya'nil islam wa inkaril munkar wa lisani halihim lan tasluhal qaul. Jadi bahwa tiap-tiap kemungkaran itu pasti akan tampak,
dan akan dapat orang yang mengingkari kemungkaran. Ada orang yang mengingkari itu, dan itu ketika kita melihat kelompok yang ketiga tadi. Kesannya yang tampak dia ketika melihat kemungkaran, kesannya dia mengingkari kemungkaran, tapi hakikatnya tidak sebenarnya. Kan seolah dia mengatakan, sudahlah, tidak usah dicegah mereka. Mereka itu kaum yang diazab. Kan itu ya, seolah-olah mereka juga ikut mendukung. Tetapi masalahnya kenapa pula melarang kepada orang yang hendak mengingkari kemungkaran? Mereka meyakinkan mereka umat yang diazab. Kesannya itu mengingkari kemungkaran, padahal tidak sebenarnya. Mereka sedang melarang orang yang mengingkari kemungkaran, dan ini hati-hati, bahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan permisalan orang yang mengingkari kemungkaran dengan orang yang diam dari kemungkaran seperti orang berlayar di satu kapal 2 tingkat. Kapalnya itu 2 tingkat. Ya. Ini tingkat bawah. Kalau minta air itu pasti ke atas. Kenapa? Karena yang memungkinkan nimba air ke sungai itu kan dari atas. Kalau di bawah kan tertutup semuanya, dari mana? Nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Sehingga kalau butuh air itu ke atas minta, baru ditimbakan sama orang atas, karena yang nampak gitu sungai. Akhirnya lama-lama bosan lah yang di bawah ini. Kasihanlah orang di atas itu, asik kita sibukkan saja minta air terus. Gimana kita lubangi kapal saja? Kita ambil sendiri dari bawah. Ini kalau dibiarkan oleh orang atas dia ngelubangi kapal, yang tenggelam bukan orang yang di lantai bawah saja, kapalnya tenggelam gitu maksudnya. Maka jangan membiarkan kemungkaran, karena kalau azab itu sudah datang maka akan merata, ya, akan terkena orang yang berbuat jahat dan juga orang yang berbuat baik tapi tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian juga di sini faedahnya, lihat bagaimana sifat Yahudi yang tampak. Orang-orang Yahudi itu punya sifat makar, sombong, suka membantah, suka berselisih gitu ya, terhadap ajaran-ajaran nabinya dan ajaran-ajaran Tauratnya. Makanya kita jangan seperti mereka. Orang Yahudi biasa mengatakan sami'na wa asaina, tapi kita biasakan sami'na wa ata'na. Kemudian juga di antara sifat-sifat orang Yahudi itu dijelaskan di sini, mereka ghallah, melampaui gitu. Jadi melampau keburukan, sifat-sifat buruknya itu melampau. Oleh karena itulah maka kita disuruh jangan tasyabuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Orang Yahudi itu suka membunuh nabi dan mendustakan nabi, maka jangan tasyabuh dengan mereka.